Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan menambahkan materi pelajaran IPS tentang lanjutan pelajaran interaksi sosial. Sebelumnya anak-anak telah belajar tentang interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya, karena sebelumnya anak-anak telah mengerjakan tugas yang sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan sebelumnya. Oke, baiklah, Ibu akan melanjutkan pelajaran IPS ini masih tentang interaksi lingkungan sosial. Manusia hidup di lingkungan alam dan lingkungan sosial. Jadi manusia itu hidup di 2 lingkungan, artinya lingkungan alam dan lingkungan sosial. Terus lingkungan alam itu apa dan lingkungan sosial itu apa? Ibu akan menjelaskannya. Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan lingkungan alam. Sedangkan lingkungan alam itu terbagi juga atas 2. Yang pertama lingkungan alam daratan, yang kedua lingkungan alam perairan. Manakah yang termasuk lingkungan alam daratan? Yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Sedangkan yang termasuk lingkungan alam perairan itu adalah seperti berhubungan dengan air, sungai, danau, rawa, dan laut. Itu adalah lingkungan alam. Sekarang lingkungan sosial. Apa itu lingkungan sosial? Lingkungan sosial itu adalah lingkungan di mana setiap individu atau anggota melakukan hubungan atau interaksi sosial. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan sosial itu adalah lingkungan di mana setiap individu atau anggota melakukan hubungan atau interaksi sosial. Contohnya adalah ya seperti tadi, interaksi individu dengan individu. Anak-anak sudah tahu kalau individu dengan individu itu adalah bisa antara penjual dengan pembeli. Itu adalah antara individu dengan individu, itu interaksi juga macam-macam. Pokoknya anak-anak harus bisa mencari contoh-contoh yang lain. Terus lingkungan sosial itu sendiri bisa di lingkungan seperti kawasannya atau wilayahnya itu adalah keluarga, sekolah, masyarakat, di pekerjaan atau di perkantoran dan lain-lainnya. Itu bisa interaksi ya. Jadi Ibu telah menjelaskannya bahwa interaksi itu bisa dilakukan di berbagai tempat, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, di perkantoran, atau di tempat kerja lainnya. Sekarang interaksi sosial itu terjadi karena adanya tepatnya adanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang juga. Jadi interaksi itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi tentu berhubungan dengan perdagangan atau ya berhubungan tentang tukar berhubungan dengan keuangan. Terus bidang politik, di bidang sosial dan budaya, dan terakhir di bidang moral. Moral itu adalah sikap, bisa dikatakan sikap. Jadi anak-anak harus paham berbagai interaksi itu, baik itu interaksi di bidang interaksi di lingkungan alam, interaksi di lingkungan sosial, terus interaksi di berbagai wilayah. Jadi itulah materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak
bisa menerimanya dan memahaminya dan bisa menambah ilmu untuk persiapan ujian nanti di semester ganjil. Dan Ibu harap anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Cuma beberapa soal tetap dikumpulkan melalui via WA group. Dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.